Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Camtruk Mania. Ketemu lagi dengan channel Camtruk Coy, channel yang membagikan sedikit tentang pengalaman saya dalam merawat cuca hijau. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari cuca hijau mania ya. Yang ditanyakan, burung di kerodong gacor ketika digantang nggak bunyi. Nah, itu bagaimana solusinya Nah, gitu. Jadi ini langsung aja ke pembahasan ya teman-teman. Jadi sebenarnya cuca hijau itu harus kita pahami karakternya dulu ya. Jadi modelnya dia itu, karakternya dia itu bagaimana gitu kan. Apakah dia itu harus diablak dulu kalau di di gantangan atau di lapangan, atau di kerodong terus. Nah, karena beda burung juga beda. Ada juga yang di lapangan itu di track dulu. Nah, jadi didekatkan dengan burung-burung cuca hijau yang lain. Biasanya itu teman-teman itu di lapangan itu di track dulu untuk bisa on birahinya gitu ya. Jadi cuca hijaunya itu biar on terus nembak-nembak ya kan, terus fight. Nah, itu baru bisa digantangkan di atas. Insya Allah di atas itu akan nembak dan harapannya juara ya kan. Tapi kalau nggak juara ya nggak usah sedih gitu teman-teman ya. Jadi kita itu hanya menikmati aja, hanya berusaha, ya sudah, hasilnya kita serahkan kepada yang kuasa gitu ya. Kita itu hanya menjalankan aja. Kadang kan pusing ya, pusing, waduh ini cuca hijau kita itu gimana sih gitu kan. Oh, udah gacor di kerodong, dibuka, diem. Nah, caranya gimana? Yaitu ketika sampai lapangan langsung aja diablak ya. Jadi tidak usah dikerodong. Kerodongnya itu ditaruh di atas, jangan dicopot ya. Jangan dicopot tapi ditaruh di atas gitu ya. Jadi kenapa harus seperti itu? Nah, dia itu biar memperhatikan lingkungan sekitar. Nah, gitu kan, kalau dia ngelihat cuca hijau dia on, nah berarti bagus kan gitu. Ada yang cuca hijau itu ada yang kalau di track mau ya ngelawan gitu. Ada juga yang enggak. Jadi cuek aja gitu ada. Jadi dipahami juga tipenya kayak apa gitu kan. Ya itu ya. Setelah diablak itu dikasih pakan ya teman-teman. Misalnya dikasih jangkrik ya kan. Kasih jangkrik lah, terus berapa jangkriknya lah itu teman-teman sendiri yang tahu. Nah, dia habisnya berapa gitu kan. Jadi diikutin aja gitu ya. Nah, satu sesi mau naik itu diberikan ulat Hongkong ya teman-teman. Ulat Hongkong diberikan pada waktu satu sesi mau naik. Gitu ya. Jadi itu pemberian ulat Hongkong pun juga dipahami. Jadi kalau misalnya satu sesi mau naik, gimana hasilnya di atas? Enak enggak kan gitu ya. Nah, atau ada juga kalau cuca hijau bejo saya itu 2 sesi mau naik baru dikasih ulat Hongkong, baru dia enak gitu ya. Nah, itu untuk pemberian pakannya ya. Ketika dia sudah nembak-nembak habis diablak tadi kan, misalnya satu sesi mau naik itu udah nembak-nembak ya kan. Nah, itu dikerodong tapi depannya jangan direlesetingkan gitu ya. Jadi hanya dibuka ya. Jadi yang depannya itu dibuka ya kan. Terus pokoknya intinya jangan di full kerodong ya, tapi yang depan itu dibuka gitu ya. Gitu. Itu yang harus dilakukan. Jadi ketika mau naik ya satu sesi itu kan dibersihin dulu nih. Karpetnya bersihin ya kan. Terus pakannya diambilin ya, minumnya diambil ya kan. Nah, biasanya ketika dia udah on ya, meskipun diambil seperti itu, meskipun dibersihin karpetnya, dia itu akan tetap gacor, tetap nembak-nembak. Nah, dibawanya itu pelan-pelan ya. Ketika sudah on ya kan, ketika di kerodong depannya dibuka ya kan, itu dibawanya pelan-pelan. Pelan-pelan terus sampai di di tempat gantangnya itu taruh dulu, buka kerodongnya. Nah, diangkatnya pelan-pelan, jangan sampai ngerabak. Dan biasanya kalau ngerabak itu birahi yang ada tadi itu sudah on tadi ya, sudah jamtruk itu udah enak gitu ya. Nah, itu bisa hilang teman-teman ya. Itu kalau cuca hijau seperti itu gampang on, gampang hilang gitu. Tapi tergantung juga cuca hijaunya teman-teman juga ya, teman-teman. Jadi beda cuca hijau, beda karakter. Itu ya, teman-teman perlu tahu ya. Jadi seperti itu terapinya ya. Jadi ketika di kerodong gacor ya diablak aja dulu sampai di lapangan diablak ya kan. Nah, pas diablak ini dikasih makan. Kasih makan jangkrik ya kan.
Terus satu sesi mau naik itu kasih ulet Hongkong. Hongkongnya berapa? 3 sampai 5 ya. Tergantung ya, tergantung cuca hijau teman-teman maunya itu berapa kan, enaknya berapa kan gitu. Nah, ada juga yang dia itu tidak suka ulet Hongkong ya. Terus pakainya apa? Pakainya kroto. Nah, gitu ya. Kayak cuca hijau bejo saya itu kalau ulet Hongkong kurang ya. Tapi kalau kroto ya dia tuh doyan banget ya. Jadi ketika dikasih kroto dia itu enak, kerjanya enak. Kayak kemarin pernah saya lombakan ya. Kemarin habis pulang dari mana kemarin Tangerang ya. Terus itu ada habis asar saya coba lombakan, dia kerja mantep ya, udah banding-banding ya, udah antara juara 1 ya. Nah, karena ada nampar di jeruji, jadi kelempar ke 4 gitu ya. Jadi kalau di BBC itu kalau udah nampar jeruji biasanya agak kelempar jauh, yang harusnya bisa podium jadi kelempar gitu. Jadi gitu. Jadi ini kalau kelempar seperti itu biasanya kalau dia ngejeruji itu biasanya dia itu lapar, jadi makannya kurang banyak gitu ya. Karena dia itu si bejo itu nggak begitu doyan jangkrik ya, harusnya kemarin saya kasih kroto ya, karena kelupaan nggak beli kroto ya sudah dinikmati aja, yang penting nggak kondangan gitu ya teman-teman. Jadi gitu teman-teman ya, itu cara mengatasi cuca hijau di lapangan di dalam kerodong gacor ya kan. Ketika dibuka ya kan, dibuka kerodongnya, digantung di atas, plongak-plongok gitu ya. Jadi enggak bunyi, hanya ya kalau bunyi hanya ngukluk gitu ya. Terus ya hasilnya enggak maksimal gitu ya. Jadi kalau udah seperti itu perlu ada beberapa terapi ya, ada sedikit terapi ya, coba aja ya teman-teman, siapa tahu cocok ya yang saya sampaikan ini. Siapa tahu ada manfaatnya ya. Kalau ada manfaatnya alhamdulillah ya. Kalau enggak ada jangan diikutin. Kalau misalnya dipraktekin ternyata enggak bisa, ya udah jangan diterus-terusin gitu. Cari referensi yang lain. Ini hanya sedikit referensi buat teman-teman sekalian ya. Kalau misalnya bingung nih, aduh gimana ya caranya ya. Nah ini sedikit pengalaman yang saya miliki ini saya bagikan pada teman-teman sekalian gitu ya. Semoga ada manfaatnya. Demikian teman-teman, ini saya khususkan untuk pemula ya. Saya juga pemula main cuca hijau juga kira-kira ya setahun mau 2 tahun inilah gitu ya. Jadi belum lama juga. Ini hanya sebatas pengalaman saya saja ya. Karena pemula itu gini, pemula itu perlu banyak tahu, perlu banyak ilmu dan perlu banyak pengalaman. Nah, sedikit pengalaman yang saya miliki ini saya bagikan pada teman-teman dan semoga bisa ada gambaran, ada inspirasi gitu ya. Kalau oke lanjutkan, kalau enggak jangan diikutin. Demikian akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Camtruk Mania.